Tidak lama kemudian, Kina membasuh wajahnya lagi, sekarang baru memegang tangan Clayton dan turun ke bawah. Saat berjalan sampai di tengah tangga, Ezra yang mendengar suara langkah kaki menoleh, mengangkat kelopak mata dan melihat ke arah tangga. Ezra melihat Kina sedang memegang putranya, adegan itu terlihat sangat harmonis. Kina tiba-tiba menjadi tegang, pria itu benar-benar merupakan Ezra. Kina tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu di situasi semacam ini. Tidak bertemu selama 4 tahun, penampilan Ezra tidak mengalami perubahan. Ezra masih sangat ganteng seperti 4 tahun yang lalu, jelas sudah berusia 30-an, tapi usia yang menua tidak terlihat wajahnya. Ezra masih terlihat begitu ganteng. Tapi auranya terlihat lebih matang dan tenang, seluruh tubuhnya memancarkan aura elegan dan hangat yang sangat menggoda, seperti kendi anggur yang sudah tua. Setelah dibiarkan selama bertahun-tahun, anggur itu semakin berbau manis. Tapi mata Ezra yang melihat ke arah Kina malah penuh dengan tatapan acuh tak acuh, tidak membawa sedikit pun perasaan, seperti melihat orang asing dengan tatapan dingin. Meskipun sudah melakukan persiapan mental sebelum turun ke bawah, tapi saat menghadapinya secara langsung, Kina baru tahu bahwa saat tatapan Ezra yang asing dan juga dingin jatuh pada tubuhnya, Ezra sudah mengalahkan Kina. Wajah Kina perlahan-lahan menjadi pucat, hati terus gemetar, sangat sakit seperti ditusuk oleh pisau. Pikiran tiba-tiba muncul perkataan seperti ini. 4 tahun kemudian, semuanya menjadi asing. Tangan Clayton dipegang oleh Kina hingga terasa sedikit sakit, tapi Clayton sama sekali tidak mengganggu Kina. Clayton hanya berdiri di sebelah Kina dengan tenang. Clayton diam-diam mengangkat kelopak mata dan melirik Kina. Begitu melihat penampilan Kina seperti menerima pukulan yang besar, Clayton mengerutkan kening dan menarik kembali pandangannya, membuat orang tidak bisa menebak apa yang dipikirkan olehnya. Jelas merupakan jalan yang sangat pendek, tapi Kina malah berjalan dengan sangat lama. Hai, aku merupakan ayahnya Clayton, Ezra. Ezra berdiri dari sofa dan menatap Kina dengan wajah tanpa ekspresi. Ezra memperkenalkan diri dengan sederhana. Saat pertama kalinya bertemu dengan Kina, Ezra berada di jarak yang jauh dengan Kina. Saat itu, Ezra tahu bahwa Kina berpenampilan sangat cantik, memberi orang semacam perasaan yang sangat nyaman. Sekarang begitu melihatnya lebih dekat, Ezra bisa merasakan tubuh Kina memancarkan aura yang sangat lembut dan hangat. Wajah Kina sangat putih dan mulus, seluruh wajah penuh dengan kolagen, seharusnya berusia sekitar 20-an. Ezra merasa Kina terlalu kurus, jika lebih gemuk lagi, seharusnya akan terlihat lebih bagus. Hai, aku merupakan mominya Clayton, Kina. Kina mengikuti cara Ezra untuk memperkenalkan diri. Pada saat yang bersamaan, Kina juga mengulurkan tangan kanannya ke arah Ezra. Perkataan Kina membuat Ezra mengerutkan kening. Ezra sama sekali tidak mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Kina. Nona, bahkan jika Clayton sangat menyukaimu, tapi kamu menyamar sebagai mominya Clayton yang sudah meninggal. Apakah ini sedikit keterlaluan? Ekspresi wajah Ezra menjadi sedikit dingin. Ezra berkata dengan sangat tegas dan dingin. Kesan baik terhadap Kina tiba-tiba menjadi turun. Meskipun Ezra melupakan banyak masalah, tapi masalah yang berhubungan dengan mominya Clayton, kebetulan meninjau kembali beberapa hari yang lalu. Ezra ingat bahwa mominya Clayton sudah meninggal 4 tahun yang lalu, penyebab kematiannya tidak diketahui. Jika wanita itu mencoba untuk menipu Clayton dengan menggunakan tindakan semacam ini, kemudian menyakiti Clayton, Ezra pasti tidak akan melepaskan wanita itu. Almarhum. Wajah Kina sepenuhnya menjadi pucat hingga menakutkan. Di dalam hati Ezra, apakah Kina sudah meninggal? Begitu melihat wajah kecil Kina yang pucat seperti kertas, hati Ezra tanpa jelas merasa sedikit sakit. Kemudian Ezra memerintah dengan nada yang dingin dan tegas. Clayton, datang ke sini. Clayton berdiri di sebelah Kina dan tidak bergerak. Clayton melihat wajah Kina yang pucat. Clayton tahu bahwa perkataan yang baru saja dikatakan oleh Dedi sudah menyakiti Momi. Sebelumnya Clayton mendengar paman ketiga mengatakan bahwa Momi pergi ke tempat yang sangat jauh. Saat itu, Clayton mengira bahwa dirinya sendiri sudah tidak memiliki Momi. Dedi tidak mengingat banyak masalah, jadi Dedi pasti mengira bahwa Momi sudah meninggal.
Tapi Clayton tetap merasa sangat marah. Dedi sudah membuat Mommy merasa sedih. Oleh karena itu, Clayton memelototi Ezra, kemudian menarik tangan Kina dan naik ke lantai atas. Clayton, Ezra memanggil dengan suara yang dingin. Ezra melangkah maju untuk menghalangi jalan mereka berdua. Wajah yang ganteng tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ezra mengulurkan tangan ke arah Clayton, kemudian memerintah, "Masalah tentang kamu menyelinap keluar dari taman kanak-kanak tanpa izin. Aku masih belum menghajarmu. Kamu segera kembali bersama denganku." Kina melihat pria di depannya sepenuhnya menganggapnya sebagai orang asing. Hati Kina terus terasa sakit. Kina merasa pakaiannya ditarik. Kina menundukkan kepala dan melihat kertas yang diberikan oleh putranya. Itu merupakan kertas yang ditulis oleh putranya saat berbicara dengannya di lantai atas. "Dedi sangat galak. Dedi tidak merasa kasihan saat memukulku. Mommy harus melindungiku dengan baik, tidak boleh membiarkanku dipukul oleh Dedi. Aku akan turun bersama dengan Mommy." Jadi, menghajar, yang dikatakan oleh pria ini apakah ingin menangkap putranya pulang dan memukulnya. Kina memukul tangan Ezra yang diulurkan ke arah Clayton dengan kuat. Kina berkata sambil memelototi Ezra, "Ezra, coba saja jika kamu berani memukul Clayton lagi." Ezra menurunkan kelopak mata dan melihat telapak tangan yang merah karena dipukul oleh Kina dengan kuat. Ezra seketika menjadi tercengang. Ezra memusatkan perhatiannya di tubuh putranya, tidak menyangka bahwa wanita itu akan tiba-tiba memukul tangannya. Ini membuat Ezra tidak sempat untuk melakukan tindakan pencegahan. Tapi yang terpenting Ezra selalu ingat bahwa dirinya sendiri alergi terhadap wanita, tidak boleh melakukan kontak fisik dengan wanita, bahkan hanya sedikit melakukan kontak fisik itu akan menyebabkan reaksi alergi yang parah. Oleh karena itu, pelayan di seluruh rumahnya berkelamin laki-laki. Tapi wanita di depannya, dirinya sendiri malah tidak menunjukkan tanda-tanda yang alergi. Ezra sudah hidup selama 30-an, takutnya ini merupakan pertama kalinya tidak alergi terhadap seorang wanita. "Unyu-unyu, ayo kita naik ke lantai atas." Kina melirik Ezra yang tercengang dengan tatapan yang marah dan sedih. Kina berkata pada putranya dengan nada yang berpura-pura kuat. Clayton mengangguk dengan patuh. Clayton mengikuti Kina untuk naik ke lantai atas. "Tunggu sebentar." Ezra yang sadar kembali menghalangi jalan mereka berdua lagi. Begitu melihat Kina memelototi dirinya sendiri, aura Ezra tanpa jelas menjadi lemah. Ezra berkata, Aku datang ke sini untuk membawa putraku pulang." Sikap Ezra yang sekarang tidak sekuat dan agresif seperti sebelumnya, memberi pemberitahuan dengan kasar, sebaliknya malah sedikit terlihat seperti menanyakan pendapat Kina dengan sangat hati-hati. "Tapi Clayton sama sekali tidak ingin pulang bersama denganmu." Kina terus merasa sangat sedih. Kina berkata dengan mengertakkan gigi, "Dasar kamu bajingan, kamu hanya tahu untuk memukulnya." Bajingan ini, Kina merindukannya selama 4 tahun, tapi bajingan ini malah melupakannya. "Aku tidak pernah memukulnya." Ezra mengerutkan kening dengan erat. Ezra melihat ke arah bocah kecil yang bersembunyi di sebelah Kina. Bajingan kecil ini malah berani mendiskreditkannya, kemudian menyebarkan desas-desus bahwa dirinya sendiri memukulnya. Nada penyangkalannya terlalu tegas dan terus terang. Kina seketika menjadi sedikit bingung. Sesuai dengan pemahaman Kina terhadap Ezra pada 4 tahun yang lalu, Ezra tidak akan membohongi masalah semacam ini. Tapi intuisi Kina mengatakan bahwa putranya tidak akan menipunya dengan menggunakan hal semacam ini. Saat keduanya terus diam, Clayton menulis sebuah memo dan menyerahkannya kepada Ezra. "Aku naik ke lantai atas untuk mengemas barang-barangku, aku akan kembali bersama denganmu." Setelah melihat kertas itu, Ezra tidak menghalangi mereka lagi. Setelah kembali ke kamar, Clayton mengunci pintu kamar dan menarik Kina ke depan meja komputer lalu duduk di kursi. Clayton mengambil alat tulis dan kertas, dia menulis. "Mommy, dulu paman ketiga pernah berkata padaku bahwa kamu pergi ke tempat yang sangat jauh. Pada waktu itu aku mengira Mommy telah tiada. Dedi sekarang telah lupa banyak hal, maka itu baru mengira bahwa Mommy telah tiada. Tunggu pulang nanti aku akan mengatakan kepada Dedi."
maka Dedi akan tahu bahwa Momi masih hidup. Tunggu kamu sudah sembuh, kami akan datang menjemputmu bersama untuk pulang. Clayton pasti akan merasa sangat sedih jika Momi tidak ingat padanya, maka itu Clayton tahu bahwa Momi pasti sangat sedih karena Dedi lupa padanya. Membaca kalimat terakhir, kami akan datang menjemputmu bersama untuk pulang, mata Kina berkaca-kaca. Iya, Momi tunggu kamu. Kina memeluk Clayton, dan berkata dengan sangat tidak rela, kamu pulang nanti harus patuh ya, beritahu Momi jika Dedi berani pukul kamu, Momi akan suruh orang untuk memukulnya kembali. Clayton merasa peran Mominya tiba-tiba berubah menjadi sangat besar, lebih kuat dibandingkan Dedi, seperti seorang dewi perang yang melindungi dirinya. Clayton mengangguk dengan patuh, lalu kembali menulis. Momi, saat aku pergi nanti ingat untuk makan obat dengan teratur, dengan begitu baru bisa cepat pulih dan bisa cepat pulang bersama kami. Aku akan sering-sering datang menjengukmu. Oke, kalau begitu kamu harus belajar dengan baik di sekolah, tidak boleh pergi diam-diam lagi, apa kamu tahu di luar sana sangat bahaya. Jika kamu rindu Momi, boleh kirim video ke Momi, dan kalau Momi ada waktu luang, juga pasti akan pergi melihatmu. Kina baru saja mengetahui bahwa anak kecil ini adalah putranya, dan mereka baru saling bertemu kembali, maka itu merasa sangat tidak rela untuk berpisah. Kina sangat berharap satu hari itu 48 jam dan bisa bersama putranya setiap saat untuk menebus masa dulu yang terlewatkan. Tetapi keadaannya sekarang masih belum bisa untuk kembali, ditambah laki-laki itu sudah tidak ingat pada dirinya. Kemudian, Clayton kembali menulis nama sekolah teknya kepada Kina, dan mengobrol dengan Kina hampir 1 jam hingga laki-laki itu yang menunggu di lantai bawah sudah tidak sabar lagi baru Clayton berjalan turun ke lantai bawah dengan pelan-pelan. Kina tidak mengantar putranya turun ke bawah, dia takut jika ikut turun, dia tidak bisa menahan diri dan mencegah putra dan laki-laki itu agar pangan pergi. Kina berdiri di depan balkon ruang tamu lantai 2, melihat mobil hitam mahal tersebut melaju pergi, mengingat Clayton putranya berada dalam mobil, air mata Kina mengalir turun tanpa bisa ditahan. Setelah beberapa saat, terdengar suara Kevin dari belakang tubuh, untuk apa nangis? Bukan perpisahan selamanya, nanti juga akan ketemu lagi, anak kecil itu pasti tidak tahan dan akan sering datang kemari untuk menjengukmu. Kina buru-buru menyeka air mata di wajahnya setelah itu baru berbalik, melihat laki-laki yang berdiri beberapa langkah darinya. Kevin, kata Kina tercekat, dan bertanya, kenapa Clayton tidak bisa bicara? Apa kamu tahu? Bisakah disembuhkan? Teringat putranya tidak bisa bicara, hati Kina sangat sedih hingga sesak. Kevin hening sejenak lalu berkata dengan serius, aku tidak melakukan pemeriksaan keseluruhan padanya, sehingga tidak bisa tahu di mana titik masalah, tapi bisa dipastikan putramu bisa bicara dengan normal, peluang untuk sembuh dan bisa bicara seharusnya sangat besar. Benarkah? Kata Kina dengan semangat. Setelah tahu putranya bukan seumur hidup tidak bisa bicara, Kina merasa sangat senang, dalam hati berkata menghibur. Tidak apa-apa, selama putranya bisa bicara, tidak masalah jika sedikit lebih lambat. Untuk bisa tahu bagaimana keadaan putramu, harus menunggu aku melakukan pemeriksaan keseluruhan padanya, baru bisa membuat diagnosa. Jawab Kevin. Kalau begitu Kina hening sejenak, lalu berkata Clayton seharusnya tidak perlu pergi sekolah saat akhir pekan, nanti jika dia datang kemari tolong bantu periksa dia dengan cermat. Kamu tidak penasaran apa yang terjadi sama Ezra? Tanya Kevin tiba-tiba. Ekspresi Kina menjadi kaku. Teringat tatapan asing dan dingin laki-laki itu, hati Kina sangat sedih. Kamu tahu apa yang terjadi? Tanya Kina kepada Kevin. Tidak peduli apa yang terjadi selama beberapa tahun ini, tidak peduli laki-laki itu berubah jadi seperti apa, Kina pada akhirnya tetap tidak bisa merelakannya. Tidak tahu, kata Kevin sambil mengangkat bahu, dan berkata dengan acuh, aku bukan dewa. Bagaimana mungkin bisa langsung tahu dalam satu kali lihat? Jadi untuk apa kamu mengatakannya? Aku kira kamu tahu. Kata Kina kesal. Begitu mendengar perkataan Kevin tadi, Kina mengira Kevin tahu apa yang terjadi.
Justru karena tidak tahu, maka harus cari tahu apa yang terjadi. Kata Kevin. Maksudmu meminta laki-laki itu datang kemari bersama Clayton saat akhir pekan nanti untuk sekalian diperiksa? Tanya Kina. Aku tidak berkata seperti itu. Kevin segera mengklarifikasi dan berkata, dengan kondisi kalian sekarang, jika kamu meminta laki-laki itu datang kemari untuk diperiksa, apa dia akan menurut? Lagi pula, laki-laki sombong seperti dia, apa akan mengakui bahwa diri sendiri punya penyakit? Kita sebaiknya lakukan satu persatu saja dulu, kita periksa apa yang terjadi pada Clayton. Kamu, ke depannya tidak boleh mengungkit masalah penyakit Ezra lagi di depanku. Kina melotot ke Kevin, lalu bergegas pergi dari sampingnya, berjalan menuju kamar. Jelas-jelas Kevin yang mengungkit masalah Ezra, sehingga membuat Kina menaruh harapan. Kina mengira Kevin ingin memberi bantuan untuk memeriksa apa yang salah, alhasil Kevin hanya berkata sementara jangan pedulikan masalah Ezra terlebih dulu. Menyebalkan. Kevin pasti sengaja. Ezra setelah membawa putranya pulang ke rumah. Ezra berkata dengan serius, Reski kedepannya tidak boleh pergi cari wanita itu lagi, mengerti? Ezra teringat putranya pernah berkata padanya bahwa wanita itu adalah Momi, dan belum lama ini wanita tersebut memperkenalkan diri di depannya. Halo. Aku adalah Kina Libra, mominya Clayton, dan Ezra tidak bisa mentolerir itu. Jika putranya berkata menginginkan seorang Momi, dan jika Ezra bisa menerima orang itu, maka dia tidak keberatan untuk menikah dan memberi putranya seorang Momi tiri. Tapi, wanita tersebut seharusnya tidak boleh memanfaatkan kesan baik putranya untuk menikah ke keluarga kaya, dengan berpura-pura mengatakan bahwa dirinya adalah Momi kandung putranya. Beberapa hari ini, berdasarkan hasil dari mencoba mengingat kembali ingatan, Ezra tahu bahwa hubungan dia dengan istrinya sangat baik, meski saat ini Ezra tidak merasakan apapun saat mengingat istrinya, tapi wanita itu tidak seharusnya berpura-pura menjadi orang yang telah meninggal. Ini sama halnya tidak menghormati istri aslinya. Clayton menatap Ezra dan mengangguk dengan patuh. Dalam hati sebaliknya berpikir, memang mengerti tapi patuh perintah apa tidak itu adalah hal lain. Tidak mengizinkan aku pergi cari Momi, jangan harap. Dan juga Ezra menghentikan Clayton yang hendak naik lantai atas dan berkata dengan sangat serius karena sebelumnya kamu telah janji akan pergi sekolah, kalau begitu belajar dengan baik, jika aku tahu kamu bolos lagi, maka akan aku patahkan kakimu, dan duduk di kursi roda, menyuruh orang untuk mengamati kamu selama 24 jam. Mendengar itu, Clayton sedikit gemetar dan mengangguk pelan. Dalam hati berkata marah. Dedi adalah iblis, aku pasti bukan anak kandungnya tapi anak pungut.